Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menghadapi tekanan besar saat menjelang pertandingan melawan Newcastle. Laga terakhir mereka di tahun 2024 bersama Ruben Amorim dituntut memberikan kemenangan. Manchester United memang sangat membutuhkan hasil positif melawan Newcastle United untuk meredakan tekanan pada Amorim dan meningkatkan moral di Old Trafford. Namun laga tersebut akan menjadi tantangan berat mengingat Newcastle sedang dalam performa yang baik. Tidak hanya itu, MU akan menghadapi ujian lebih berat saat bertemu pemuncak klasemen Liverpool seminggu kemudian. Mantan kiper Manchester United Massimo Taibi menyarankan kepada Andre Onana agar segera cabut dari Old Trafford karena kondisi di klub tersebut tidak ideal baginya. Andre Onana sendiri tampil cukup apik di Manchester United, akan tetapi ia terkadang juga membuat kesalahan dan membuatnya berada dalam tekanan besar. Situasi ini akhirnya dikomentari oleh Massimo Taibi. Mantan kiper United asal Italia itu menyarankan kepada Onana agar cabut saja dari Old Trafford pada musim panas 2025 mendatang. Massimo Taibi kemudian menjelaskan apa alasannya meminta Andre Onana segera cabut dari MU. Ia merasa kondisi di klub tersebut saat ini tidak ideal bagi kiper Kamerun tersebut. Fans Manchester United kabarnya mulai geram dengan pemilik saham minoritas klub Sir Jim Ratcliffe lantaran miliarder asal Inggris itu berencana melanjutkan program pemangkasan biaya dalam sejumlah aspek di Old Trafford. Sport Bible mengungkap ada setidaknya 250 pekerja yang telah dia berhentikan sejak tiba di Old Trafford. Daily Mail juga menyebut bos MU bahkan mengurangi besaran bonus Natal yang diterima oleh staf Setan Merah. Tak sampai di situ, editor Sky News Mark Kielman turut membeberkan Manchester United akan memangkas jumlah dana yang mereka alirkan pada badan amal klub, Manchester United Foundation. Adapun yayasan tersebut secara umum bekerja dengan komunitas lokal di sekitar Manchester untuk mengedukasi serta mendukung kaum muda yang terpinggir dan kurang mampu. Mereka juga menjalin kerjasama erat dengan badan amal guna menyelenggarakan Dream Days bagi anak-anak dengan penyakit tertentu agar mendapatkan kesempatan bertemu bersama anggota skuad tim utama serta menghabiskan satu hari di tempat latihan Carrington dan Old Trafford. Sejauh ini MU diklaim belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana penghematan besar-besaran yang dilakukan di Old Trafford. Walau begitu, seorang informan di dalam klub membenarkan para petinggi memang sedang meninjau pengeluaran akibat kerugian yang terus berlanjut. Harry Maguire mengakui bahwa tugas Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United jauh lebih sedikit sulit karena ia sangat bertolak belakang dari Erik ten Hag. Meski begitu, Maguire tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih asal Portugal tersebut untuk membalikan musim buruk yang tengah dialami timnya. Preferensi Ruben Amorim untuk bermain dengan 3 bek juga menambah koleksitas dalam strategi tim. Namun Maguire yakin bahwa Ruben Amorim memiliki kemampuan untuk mengatasi awal yang sulit dan membawa Manchester United naik di klasemen. Harry Maguire menjelaskan kepada Sky Sport bahwa perbedaan gaya antara Amorim dan Ten Hag membuat masa transisi menjadi sangat menantang. Masalahnya adalah dengan manajer dengan gaya bermain. Mereka tidak datang dengan gaya yang sama. Mereka adalah total kebalikan dalam hal apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tuntut. Perbedaan ini berarti pemain harus beradaptasi dengan cara baru dalam bermain, yang harus memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Maguire juga menyoroti bahwa Amorim sangat menuntut dalam sesi latihan dan selama pertandingan, yang mungkin membuat beberapa pemain merasa tertekan. Meskipun menghadapi tekanan eksternal dan hasil kurang yang memuaskan, Maguire tetap berharap bahwa perubahan yang dilakukan Amorim akan membuahkan hasil positif.
Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam mengikuti instruksi pelatih dan memperbaiki kelemahan yang ada. Ruben Amorim harus aktif di bursa transfer Januari jika ingin membantu MU keluar dari periode sulit saat ini. Amorim mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford di tengah krisis. Kekalahan dari Bournemouth dan Wolverhampton telah membuat Setan Merah terpuruk di posisi ke-14 klasemen. Posisi bek kiri menjadi masalah besar bagi MU dan Ruben Amorim. Meski begitu, Anthony Robinson, bek kiri Fulham yang sedang bersinar, muncul sebagai solusi potensial Manchester United. Pemain asal Amerika Serikat berusia 27 tahun ini telah menunjukkan performa mengesankan musim ini dengan kemampuan bertahan yang solid dan kontribusi serangan yang luar biasa. Robinson menikmati satu di antara musim terbaik dalam karirnya. Dengan 7 assist di Premier League musim ini, ia telah mencatatkan total 10 assist sepanjang 2024. Lebih banyak dari bek manapun di kompetisi tersebut. Penampilan cemerlangnya sepanjang Desember membantu Fulham meraih hasil positif. Kendati Fulham tidak selalu menang, Robinson tetap konsisten dan menunjukkan kepemimpinan dengan sering mengenakan ban kapten. Dalam skema 3-4-3 yang ingin diterapkan Amorim, seorang fullback yang mampu bertahan dan mendukung serangan menjadi kebutuhan utama. Robinson memenuhi kriteria tersebut, memberikan keseimbangan yang sangat diperlukan untuk pertahanan MU yang inkonsisten. Selain kualitas teknisnya, Robinson dikenal sebagai pemain yang memiliki tanggung jawab tinggi. Ia telah membantu Fulham melewati masa-masa sulit dan selalu menjadi pemain kunci dalam skuad. Stabilitas dan semangat juangnya bisa menjadi faktor penting yang membantu Setan Merah keluar dari krisis. Untuk mendatangkan Robinson bukanlah tugas yang mudah. Fulham tentu tidak ingin kehilangan satu di antara pemain terbaiknya di tengah musim. Jika berhasil, pembelian Robinson tidak hanya akan memperkuat skuad MU, tetapi juga memberikan fondasi yang lebih kukuh untuk mengimplementasikan filosofi Ruben Amorim di masa depan. Manchester United akan menjamu Newcastle di Old Trafford pada pekan ke-19 Liga Inggris 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara MU versus Newcastle ini akan kick off pada Selasa 31 Desember 2024 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Bagi Manchester United, ini akan menjadi sebuah ujian berat melawan tamu yang berbahaya. Pasalnya, The Magpies, julukan Newcastle, datang ke Old Trafford dengan performa yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Eddie Howe itu tengah berada dalam performa terbaiknya. Dalam 4 pertandingan terakhir, mereka selalu meraih kemenangan dengan skor telak. Dan juga Alexander Isak sedang on fire. Bagi MU, dengan lini pertahanannya yang keropos belakangan ini, dia adalah ancaman yang nyata. Dengan anjloknya performa MU, kontras dengan Newcastle. Usai menang 2-1 masing-masing atas Victoria Pleasant dan Manchester City, performa pasukan Ruben Amorim terjun bebas. Dan juga MU akan kehilangan 2 pemainnya, yakni Bruno Fernandes serta Manuel Ugarte. Jose Mourinho dilaporkan tertarik membawa Marcus Rashford ke Fenerbahce, sementara Paris Saint-Germain tidak berniat merekrut penyerang Manchester United yang berusia 27 tahun tersebut. Menurut laporan dari tim Talk, United mungkin harus menerima opsi peminjaman ke Fenerbahce, mengingat Paris Saint-Germain tidak tertarik bersaing karena tingginya gaji Marcus Rashford. Salah satu kendala utama dalam transfer permanen Rashford adalah bayarannya yang melebihi 300.000 pound sterling per pekan, angka yang hanya mampu ditanggung oleh sedikit klub di Eropa. Angka besar tersebut juga menjadi tantangan bagi Fenerbahce, tetapi kesepakatan mungkin lebih realistis jika Manchester United bersedia menanggung sebagian dari beban gaji tersebut. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, telah melakukan serangkaian tindakan lintas sektoral yang kejam dan pemutusan hubungan kerja sejak kedatangan Ineos. Ratcliffe membuat keputusan menyedihkan dan telah melewati batas saat perombakan terus berlanjut. Keputusan terbaru miliarder Inggris itu telah membuat marah banyak penggemar dan kritikus. Bahkan mereka membandingkan pria berusia 72 tahun itu dengan scorer G, atau orang yang egois,
dan tidak mau memberikan uang. Ratcliffe dikabarkan telah memangkas dana amal tahunan sebesar 40.000 pound sterling untuk asosiasi mantan pemain MU. Demikian klaim badan amal tersebut. Sebelumnya MU setiap tahunnya selalu memberikan dana sebanyak itu kepada yayasan tersebut. James Elms yang bermain untuk tim muda dan cadangan MU dari tahun 1957 hingga 1960 menyebut langkah itu konyol dan mendesak para petinggi klub untuk mempertimbangkan kembali. Elms menjelaskan kepala eksekutif Man United Omar Berrada sempat meneleponnya beberapa hari sebelum Natal.